sehingga giliran tegangan keluar masuk dilingkan dengan tegangan PLN jangan sampai lebih kecil. Kalau lebih kecil nanti malah yang PLTS-nya ini bukan sebagai sumber malah sebagai beban nantinya. Itu yang paling dijaga itu adalah tegangan. Nah ini sering terjadi PLTS rusak, terkadang ini kurang memahami. Kalau yang kurang memahami di pemasangan yang belum pengalaman itu bahaya. Kalau tanpa adanya stabilizer tegangan, istilahnya bisa dikatakan inilah AVR lah, Automatic Voltage Regulator. Itu ini nantinya kok PLTS cepat rusak ya. Sebenarnya mungkin ada komponen-komponen yang kurang memahami atau teori dasarnya yang kurang memahami, terutama untuk tegangan. Kalau tegangannya sama dengan jaringan, maka itu lebih sempurna, lebih bagus. Saya kira ini tambahan nih supaya pengetahuan bagi mahasiswa. Perhitungan kebutuhan energi listrik ya suatu desa, katakan begitu ya. Ini pernah contoh yang kami lakukan dari salah satu desa yang ada di Papua Barat. Nah, kira-kira kebutuhannya seperti ini ya. Jadi ada lampu, jadi kami bedakan ada dua, lampu dan peralatan elektronik yang dayanya tidak besar ya. Dan kemudian di situ total rumah ada 42 rumah. Lampu itu pada siang hari ada satu yang nyala ya. Sedangkan pada malam hari ada dua yang nyala, masing-masing rumah. Itu maksudnya ya. Jadi dilihat di tabelnya. Ini ada satu lampu yang menyala siang hari, malamnya ada dua. Nah, kemudian di situ apa lagi? Jam operasinya ya. Jam operasinya yang siang hari itu menyala 6 jam, yang malam hari itu menyala 12 jam. Contoh lah, ini contoh saja ya. Kemudian masing-masing dayanya sama 5 watt. Nah, kemudian dihitung total berapa energi yang dibutuhkan dari jumlah lampu dengan pemakaiannya berapa lama. Jadi didapat sekian WH ya, watt hour. Kemudian dari segi dayanya ya, daya lampu total lampu itu sebanyak 210 watt. Sedangkan kalau malam jadi 420 watt. Kemudian peralatan elektroniknya bagaimana? Ya, peralatan elektroniknya juga diuraikan gitu ya. Kira-kira butuh alat apa, dayanya berapa, dan pemakaiannya berapa. Nah itu dicek juga ya. Jadi hitungannya sama sehingga didapat totalnya sekian ya. Total sekian, kemudian dari seluruh beban itu diperoleh 11.901 watt jam atau WH. Itu kira-kira, ini contoh saja. Ya, contoh saja. Kalau misalnya mau buat perhitungan untuk satu rumah ya silakan aja buat. Satu rumah itu butuh berapa watt jam energi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini contoh ini kita peroleh kebutuhannya sekitar 11,901 kWh. Itu langkah pertama tadi ya. Langkah pertama kita menentukan berapa kebutuhan energi. Setelah itu apa? Ada yang masih ingat? Langkah kedua apa? Apa? Yang kedua tadi apa? Ini sudah ya. Kita sudah hitung kebutuhan energinya. Kemudian apa lagi? Panel bisa dihitung ya.
panel dan baterai bisa dihitung. Ya, kita coba masuk ke sini. Kita mau menghitung kira-kira berapa kebutuhan panel surya ya. Ini panel surya ya. Kebutuhan panel surya. Nah, yang pertama kita cek lokasinya dulu. Misalnya kita ambil satu lokasi di sini ya. Kita perlu data iradiasi masing-masing lokasi. Jadi kalau kita kebutuhan energi seperti yang tadi ya, yang kita hitung di awal, kemudian kita mau rancang untuk lokasi yang berbeda, itu bisa saja nanti tidak sama. Kenapa? Karena iradiasinya berbeda. Jadi referensinya bisa buka dari Global Solar Atlas, nanti kemudian masukkan koordinat, kita peroleh data ini ya. Itu diperoleh di situ datanya sebesar 4,867 kWh per meter persegi. Ya. Jadi global tilted irradiation at optimum angle. Jadi itu kira-kira datanya yang kita butuhkan. Kemudian nanti kita gunakan menghitung daya puncak. Ya. Tapi kita memperhitungkan adanya rugi-rugi di masing-masing komponen yang apa istilahnya yang ikut berkontribusi dalam sistem PLTS ya. Contoh misalnya ya, di tabel ini bisa jadi referensi. Misalnya PV temperatur loss itu sekitar 12% rugi-ruginya. Ada shading atau dirt, misalnya kotoran ya, debu di atas panel, itu katakan misalnya 5%. Toleransi PV biasanya 5% juga. Kemudian ada solar charge controller, misalnya katakan ada losses sekitar 5% di situ. Di baterai misalnya 20%, inverter 8%, dan di kabel misalnya contoh 3%. Ini perlu ya. Artinya apa? Ada energi yang akan hilang di setiap komponen yang kita pilih tadi, yang kita gunakan. Jadi kalau kita pilih komponen yang efisiensinya jelek, ya berarti nanti justru dia yang nanti akan menyedot energi itu. Nah, ini nilai referensi saja ya, nilai referensi saja. Jadi hitungannya daya puncak PLTS yang kita kira-kira perlukan nanti ya adalah sebesar berapa energi yang dibutuhkan ya dibagi dengan iradiasi di sini kali katakan total efisiensinya ini sekitar 54% ya. Nah, nanti kita peroleh sekitar 4,5 kW atau KWP dipasang untuk kebutuhan tadi sebesar 11,9 kWh per hari. Ini contohnya. Bisa ditangkap penjelasannya? Bisa? Ya. Oke. Nah, kemudian modul surya yang diperlukan berapa banyak? Contohnya ya, dan luasannya berapa? Nah, kita pilih modul surya kan di toko tuh banyak sekali ya. Sangat banyak. Dari efisiensinya, dari dayanya, itu banyak sekali. Jadi contoh dalam hal ini kita pilih satu produk buatan LEN ya. Yang biasanya kalau proyek pemerintah dulu-dulu banyak digunakan ini. Sebesar daya 260 WP. Gitu. Nah, luas area yang dibutuhkan itu berapa? Itu sama dengan KWP-nya dibagi dengan efisiensi modulnya. Kan gitu ya.
Jadi kalau kapasitasnya 4,5 kWp, asumsi panelnya itu, ini ada ya, modul efisiensi ada 16% ya. Kalau menggunakan modul seperti ini, berarti paling tidak butuh 28 meter persegi luasan panelnya ya. Begitu. Jadi kalau kita tambah lagi nanti misalnya ada jarak dan sebagainya ya berarti lebih dari 28 gitu. Itu kira-kira gambarannya. Nah, berapa banyak panel yang dibutuhkan? Nah, ini kalau dibagi ya 4.500 bagi 260 per panel jadi sekitar 18, kita bulatkan saja ke atas ya. Itu sebesar 18 buah panel surya. Dengan spesifikasi yang ada di sini. Panelnya ya. Jadi